Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kuku Heri Purbawati, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari TK Pertiwi 1 Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Salam dan bahagia. Perkenalkan, fasilitator Ibu Siti Asiah dan pengajar praktik Ibu Fatimah. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Adakah keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul sebelumnya? Mari kita ikuti video selengkapnya. Tetapi sebelumnya, kita akan belajar tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Usaha guru menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Anak adalah pribadi yang unik. Anak mempunyai karakter yang berbeda, minat dan kebutuhan yang berbeda, gaya belajar, pola pikir yang berbeda pula. Untuk itulah diperlukan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid kita, agar mereka merasa nyaman saat mereka belajar di kelas sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang harus guru lakukan yaitu 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, maka guru harus memahami 3 aspek berikut. 1. Kesiapan belajar murid atau readiness. 2. Minat murid atau interest. Yang ketiga, profil belajar murid atau learning profile. 1. Kesiapan belajar murid atau readiness. Pada aspek ini mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Aspek yang kedua yaitu minat murid atau interest. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Anak adalah pribadi unik yang mempunyai minat dan bakat yang berbeda pula. Aspek ketiga yaitu profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasikan berdasarkan cara-cara berikut. Mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasikan pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik.
Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat dilakukan dengan diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Diferensiasi konten dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain seperti modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4? Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Guru penggerak mewujudkan kepemimpinan murid yang menuntun murid merdeka belajar. Hal tersebut sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, berarti guru melakukan strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Adakah keterkaitannya dengan modul 1.4 tentang budaya positif? Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai nilai-nilai budaya positif di sekolah. Kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul sebelumnya yaitu pembelajaran berdiferensiasi adalah terpenuhinya kebutuhan belajar murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk mewujudkannya, diperlukan peran dan nilai guru penggerak yang berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan mandiri. Guru penggerak yang menerapkan nilai-nilai dan perannya tentunya sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi terlebih dahulu membuat keyakinan kelas dengan murid, sehingga tercipta budaya positif di lingkungan sekolah dan pembelajaran berdiferensiasi dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan. Akhir kata, terima kasih, salam, dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.